Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alif Ramadan dengan NIM akhir 3010. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang saya buat, yaitu di sini ada Porto Hub, di mana Porto Hub ini pendataan portofolio mahasiswa. Jadi di sini ada sistem CRUD-nya nanti, dan kita akan mencoba beberapa fitur dengan study case yang diberikan pada LKM 1 ya. Nah, di sini diminta untuk membuat sebuah website menggunakan PHP tanpa framework dengan operasi CRUD. Jadi terus halaman website terdiri dari halaman list, tambah, edit dan tampilan hapus item. Nah, di sini seperti sini yang saya buat di sini di aplikasi saya itu ada tampilan listnya seperti ini, tabel. Lalu ada tampilan tambahnya, lalu ada tampilan edit seperti ini, form edit, dan ada tampilan hapus. Ketika hapus itu akan memunculkan alert di bagian atas. Nah, seperti itu. Oke, di sini saya akan mendemonstrasikan pertama yaitu fungsi CRUD-nya terlebih dahulu. Di sini ada tambah data, misalkan di sini ada poster. Nah, ini kita bikin poster contoh saja poster edukasi. Lalu di sini ada deskripsi. Lalu di sini ada link portofolionya. Lalu di sini ada tanggal uploadnya. Ini hanya sebagai lalu ada memasukkan sebuah gambar di sini. Misalkan ini gambar ini yang saya masukkan ya. Lalu dikirim. Nah, di sini sudah tersimpan poster edukasi ya, poster edukasi seperti ini tampilannya. Lalu di sini ada edit. Di sini ada edit, kita akan mengedit ya di sini ya, misalkan edukasi 2024. Lalu gambarnya kita ganti tadi yang persawahan, kita ganti misalkan dengan gambar seperti ini. Ini sebagai contoh saja. Nah, itu gambarnya tadi itu ke update ya. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk tadi tambah, ini tampilan listnya, edit sudah bisa, lalu hapus. Di sini saya akan menghapus data yang ini ya, tadi yang saya tambahkan tadi misalkan. Nah, di sini ada alert, apakah saya akan menjalankan fungsi hapus ini gitu. Jadi misalkan saya oke, ini datanya akan terhapus. Nah, seperti itu. Jadi ada ada kayak konfirmasi dulu sebelum kita menghapus data, seperti itu. Itu di sini di LKM-nya sudah tadi contoh konfirmasi hapus item. Nah, berikutnya aplikasi web di sini ada poin di mana dengan aplikasi web sudah jalan tersebut, lakukan proses CRUD dengan data yang kotor seperti mengandung injeksi SQL, mengandung cross-site scripting. Nah, seperti itu, dan pengisian inputan yang tidak sesuai ketentuan. Seperti itu. Jadi di sini saya akan menguji dulu ya untuk. Jadi sini saya akan menambahkan data dulu sebelum saya lanjut. Sini poster Ramadan 2023 misalkan. Sini sebagai contoh saja. Lalu link inputnya, link portofolionya. Lalu di sini ada tanggal. Lalu masukkan gambar. Di sini saya akan menginputkan gambar ini ya tadi ya. Oke, gitu. Nah, sudah ada dua gambar di sini. Saya akan mencoba menambahkan script XSS di sini. Jadi XSS itu kan kita memasukkan sebuah script dalam sistem basis data dalam database kita kayak gitu. Jadi seakan-akan itu akan merusak, tapi aslinya itu tidak terlalu berbahaya gitu. Tapi itu berbahaya apa ya? Tidak terlalu bahaya, tapi misalkan disalahgunakan yang terlalu juga bisa berbahaya juga seperti itu. Ini untuk contoh yang saya berikan, maksud saya yang saya contohkan ini yang tidak berbahayanya ya contohnya. Di sini saya mau ngedit ya. Nah, tadi scriptnya itu yang ini kan poster Ramadan. Nah, ini saya akan ganti dengan script yang sudah saya siapkan di sini. Script XSS, Ctrl C, ini Ctrl V. Ini sebelum
kita perbaiki ya, untuk codingannya ya. Misalkan kita kirim. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi seakan-akan website Anda kena hack, hahaha, misalkan. Nah, itu kan kalau script yang saya contohkan ini kan cuman script JavaScript alat biasa ya. Jadi masih bisa dianu lah. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita masuk sini, nah website Anda kena hack. Nah, seperti itu. Ini contoh script yang tidak berbahaya ya, tapi bisa aja ya dimasukkan data script-script yang dimana itu akan merusak aplikasi kita. Itu perlu kita antisipasi agar tidak scriptnya itu tidak masuk seperti itu. Untuk contoh yang kedua di sini saya akan menggunakan injection ya di URL di sini ya. Jadi kan kalau kita hapus ini kan di bagian bawah kiri bawah itu kan ada link tuh. Nah, itu kalau kita bikin seperti ini itu terkadang orang bisa lihat URL-nya lalu bisa injection dari sana. Seperti itu. Nah, misalkan ya kita injection fungsi delete. Nah, kita akan menginjection fungsi delete seperti itu. Berdasarkan URL yang tampil tadi. Nah, lalu di sini saya ganti. Nah, di sini linknya ya misalkan. Nah, seperti ini. Controller actionnya delete, ID-nya itu seperti ini. Dalam petik 2 spasi, terus habis itu or satu sama dengan satu, yaitu menunjukkan nilai yang true seperti itu. Itu akan berpengaruh pada kode anu ya, akan berpengaruh pada data kita. Misalkan ini kita enter ya. Nah, tanpa kita memasukkan ID yang sesuai itu bisa menghapus data yang ada di database kita. Lalu kita coba lihat ya di scriptnya di server. Nah, untuk tampilannya itu seperti ini. Jadi langsung dia query-nya itu delete from portfolio where ID portfolio sama dengan $ID. $ID tadi yang dimasukkan yang ID tadi yang dimasukkan dalam URL. Tapi tadi kita URL-nya kita isi dengan petik 2 spasi dalam isinya spasi lalu ada or satu sama dengan satu. Nah, itu menunjukkan true. Yang dimana delete from portfolio where ID portfolio sama dengan true seperti itu. Jadi itu bakalan menghapus keseluruhan kayak gitu. Lalu tadi yang contoh XSS itu di bagian insert dan bagian update itu bisa masuk begitu saja ya tanpa adanya validasi seperti itu. Jadi perlu diperlukan adanya validasi agar di function create, update dan delete ini tidak bisa diserang gitu, diberi sanitasi atau injection lah gitu. Nah, mungkin itu untuk aplikasi yang belum secure lah anggapannya. Mungkin selanjutnya akan dilanjut dengan aplikasi yang lebih secure untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tadi, dan saya akan menambahkan beberapa validasi untuk inputan ya. Baik, selanjutnya ini setelah saya perbaiki untuk kode codingannya ya di bagian controller dan modelnya di sini. Nah, ini sudah saya perbaiki untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti tadi. Jadi misalkan di sini kita tambah data, untuk ininya sama aja ya. Poster kita masukkan poster Ramadan, deskripsinya. Lalu di sini link portofolio, di sini ada tanggal. Lalu di sini ada gambar upload. Nah, sini kita kirim. Nah, seperti ini sudah berhasil ya. Lalu kita edit ya. Nah, ini kita edit dengan normal dulu ya. Kita edit tadi ini saja, gambarnya tidak berubah. Nah, itu untuk hapus ya bisa juga gitu. Nah, oke, selanjutnya mungkin langsung masuk ke bagian yang XSS. Yang itu kita masukkan script di sini. Kita masukkan script. Nah, sebelumnya saya tuh bikin validasi untuk inputannya itu tidak bisa lebih dari 40 ya. Di bagian create dan update-nya itu. Ini bagian update saya matikan dulu untuk saya uji SQL injection-nya dan XSS-nya juga. Nah, sementara saya matikan untuk validasinya.
itu akan saya jelaskan di poin-poin berikutnya ya. Oke, masuk ke sini. Nah, di sini saya akan mengedit ini menggunakan script sudah saya siapkan seperti tadi. Nah, tadi kan ada muncul alert ya, muncul alert seakan-akan website saya ini kena hack gitu. Nah, ini kita kirim. Nah, itu akan munculnya kayak gini. Jadi scriptnya itu dia tersimpan script seperti ini, tidak dijalankan. Kenapa tidak dijalankan? Karena saya menggunakan HTML special char di bagian update maupun di bagian create-nya seperti itu. Jadi di bagian create sama update-nya itu saya menggunakan HTML special char agar script-script seperti itu tidak masuk seperti itu. Ini di modelnya. Nah, di sini di bagian create dan update sini, nah saya menggunakan HTML special char di bind paramnya. Nah, seperti itu. Nah, ini fungsinya itu tadi buat mengatasi memasukkan script itu. Jadi script itu tidak jalankan. Tadi yang sebelumnya itu kan dijalankan scriptnya ya, jalan gitu. Tapi dengan HTML special char itu tidak akan dijalankan seperti itu. Lalu untuk yang kedua itu ada SQL injection ya, saya akan menginjek dari URL yang seperti tadi yang saya jelaskan, di mana datanya itu akan terhapus tanpa saya tahu ID-nya itu ID-nya itu berapa seperti itu. Nah, yang tadi dijalankan delete ID-nya itu saya tidak tahu, seakan-akan saya tidak tahu, tapi saya memasukkan sebuah script. Nah, apakah bisa dijalankan? Nah, tidak, data saya tidak terhapus. Di sini saya itu untuk function modelnya, di modelnya itu untuk menjalankan query saya menggunakan sini ada con prepare. Jadi di sini codingannya itu lebih diberi keamanan lagi ya. Di sini ada prepare, jadi menyiapkan query-nya lalu memasukkan parameternya. Kalau tadi kan langsung masuk aja gitu kan parameternya. Cuman saya menggunakan fungsi di PHP-nya pakai bind param, lalu akan mengexecute gitu. Akan mengexecute si query-nya tadi gitu. Nah, ini cukup bisa membantu dalam hal menginjek database-nya gitu. Kalau yang berhubungan database kan biasanya di model kan. Jadi saya meletakkannya di sana di model ini. Jadi kayak delete tadi, fungsi delete-nya tadi kan yang kita injek kan. Nah, tapi karena di sini menggunakan fungsi seperti ini, jadi sedikit lebih aman gitu untuk mengeksekusi si query-nya tersebut. Oke, lalu di LKM ini juga diberi penugasan yaitu pengisian inputan formulir dengan tipe data yang tidak sesuai sebagaimana mestinya, seperti angka inputan angka dimasukin huruf atau huruf dimasukin angka. Lalu juga pengisian inputan nilai data yang panjang tidak sesuai sebagaimana mestinya, seperti itu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ya untuk mengatasi hal itu atau validasi tersebut gitu. Saya membuat sebuah validasi di controller saya. Sini di controllers. Nah, di sini saya membuat validasi ya satu persatu di sini. Nah, di sini ini bagian update-nya ya. Ini bagian update, ada juga nanti di bagian insert-nya. Jadi di sini untuk validasinya itu ada isian kosong. Isian kosong saya menggunakan fungsi empty di sini. Empty $post judul, di mana itu mengecek apakah parameter yang saya kirimkan dari formulir itu kosong atau tidak. Seperti itu. Jika kosong, maka akan menjalankan script alert, kolom judul tidak boleh kosong dan lokasi akan kembali ke halaman create. Di sini juga ada break match. Di sini saya untuk inputan judul itu hanya bisa huruf dan angka saja, tapi tidak bisa dengan karakter lainnya. Nah, lalu juga ada validasi yang selanjutnya yaitu ketika menyimpan judul itu minimal input karakter 5 karakter. Jadi judul itu minimal mengandung 5 karakter.
Dan di sini di kondisi berikutnya yang terakhir di sini ada judul itu untuk karakternya itu tidak boleh lebih dari 40 karakter seperti itu. Jadi nanti bakalan dicek satu persatu di insert maupun di update. Di insert sama ya, sama di update tuh sama aja ya. Sama untuk validasinya. Nah, mungkin bisa saya jelaskan. Nah, di sini misalkan ketika tambah data yaitu datanya kosong. Nah, itu kan muncul alert kolom judul tidak boleh kosong misalkan. Lalu ketika misalkan judul diisi nanti deskripsinya tidak boleh kosong juga seperti itu. Begitu juga link dan tanggal upload ya. Misalkan di deskripsi ini saya isi, di judul saya isi juga, tapi di link tidak saya isi. Nah, kolom link tidak boleh kosong. Nah, ketika saya isi, di sini diisi, di sini diisi. Nah, kolom tanggal tidak boleh kosong. Seperti itu. Untuk gambar, di sini memang saya tidak mewajibkan untuk memasukkan gambar. Hanya yang diwajibkan itu yang judul, deskripsi, link dan tanggal saja. Seperti itu. Misalkan di sini saya masukkan benar yang betul ya. Oke, mungkin di sini saya isi dengan karakter lain. Tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa untuk judul ini hanya huruf dan angka saja. Seperti itu. Di link portofolio, ini tanggal update. Nah, ini kan karakter lain selain huruf dan angka ya. Nah, itu kolom judul hanya input huruf dan angka saja. Faedahnya seperti itu. Jadi tidak sesuai. Untuk judul portofolio kan pasti hanya huruf dan angka gitu misalkan, tidak ada karakter lainnya. Jadi mungkin untuk karakter lainnya itu tidak saya masukkan seperti itu. Dan validasi yang selanjutnya itu judul itu panjang karakternya. Jadi misalkan karakternya itu tadi kan minimal 5, maksimal 40 seperti itu. Di sini saya masukkan judulnya cuma 2 karakter saja. Ini saya coba jalanin ya. Nah, kolom judul minimal input 5 karakter. Oke. Sudah berjalan. Kalau misalkan 40 karakter seperti apa? Misalkan 40 karakter ya. Jadi saya coba menginputkan banyak di sini. Misalkan sudah, lalu ada deskripsi, lalu ada link portofolio, lalu ada tanggal di sini. Nah, kolom judul maksimal input 40 karakter. Nah, seperti itu. Seperti yang diminta oleh di LKM ini. Pengisian input formulir dengan tipe data yang tidak sesuai sebagaimana mestinya. Jadi harus sesuai kayak gitu ya. Tidak bisa asal mengisi seperti itu. Lalu inputan dengan nilai data atau panjang data yang tidak sesuai sebagaimana mestinya. Nah, tadi sudah dicontohkan juga sama saya untuk inputan judul ini. Ini bisa diterapkan di semua inputan ya. Cuman saya contohkan saja di bagian judul. Untuk judul tadi itu karakternya minimal 5, maksimal 40 kayak gitu. Ini lalu mungkin diisi dengan benar. Misalkan deskripsi lalu di sini ada link portofolio, di sini ada tanggal. Misalkan juga saya memasukkan gambar di sini. Yang contoh saja, contoh gambar. Nah, di sini sudah. Nah, di sini sudah dimasukkan ya. Nah, ini untuk hapus. Oke, seperti itu. Ini yang tadi ini ya, yang seakan-akan kena hack tadi, kita hapus juga. Nah, seperti itu. Lalu ini mungkin tadi kan di sini juga di selanjutnya di LKM selanjutnya nih perbaikan kode kerentanan SQL injection ya tadi sama SSS dan pengisian inputan tidak sesuai. Nah, terus juga tadi kan setelah sukses menyimpan data database maka pengguna di redirect dalam halaman list. Nah, tadi juga sudah dicoba-coba ya untuk menjalankan sesuai LKM ini ya. Tadi kita tambah itu langsung mengarahkan ke halaman listnya seperti itu.
misalkan ini saya isi lagi gitu ya. Nah, terus juga tadi di LKM saya juga di poin yang berikutnya itu di sini untuk gambar itu melalui formulir ditangani oleh kode PHP agar file disimpan dulu di suatu folder yang seharusnya seperti itu. Disimpan dalam folder yang sama dengan kode PHP menangani pengiriman form. Lalu gambar disimpan path-nya juga disimpan dalam database atau tabel yang sesuai. Pengguna juga dapat menghapus gambar dengan melakukan query terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, di sini mungkin sedikit gambaran juga ya. Nah, ini kan kita menginfokan sebuah gambar ya. Nah, misalkan di sini di server. Nah, ini coba saya lihatkan di sini. Nah, ini kan untuk ini untuk gambarnya ini saya simpan itu di bagian IMG sini ya. Di bagian IMG sini. Ini mungkin perlu saya refresh dulu. Tdoc, maaf. Nah, di sini lalu di tugas 10 diffuse di aset IMG. Nah, ini yang tadi itu ya, bisa gambar ini kenapa masih ada, soalnya ini yang tadi kita SQL injection ya. Jadi kalau SQL injection itu datanya kehapus tapi untuk gambarnya tidak kehapus seperti itu. Jadi mungkin bisa kita bersihkan dulu ya di sini. Ini gambar-gambar dari percobaan saya, jadi kita delete dulu. Oke, di sini ini kan kosong. Lalu di sini saya menjalankan fungsi ini. Nah, lalu di sini akan menambahkan file gambarnya seperti itu. Di htdocs tadi ya kosong, sudah saya hapus semua untuk gambarnya. Nah, di sini aset img. Nah, seperti ini gambarnya tersimpan di sini. Kalau kita lihat, oke mungkin. Nah, di sini gambarnya tersimpan di sini seperti itu. Jadi terus bisa kita, lalu ketika kita menghapus itu di codingan juga, di baris codingan di sini di controller. Ini di bagian controller. Nah, ini di bagian delete dan update. Nah, untuk update sendiri kan kita kita ketika kita mengedit sebuah gambar, maka gambar lama akan dihapus. Nah, di sini saya menyiapkan ketika filenya itu masih ada, maka dia akan menghapus file tersebut di dalam folder aset img tadi ya. Begitu juga di fungsi delete, jika filenya itu masih ada di server maka akan di unlink atau dihapus lah. Dihapus dari sistem directory server ini gitu. Tadi kan masih ada ya, coba kita contohkan. Ya, bagian ini tadi masih ada, coba kita hapus. Oke. Nah, apakah di server masih ada? Kita refresh htdocs. Nah, tugas 10 diffuse aset img. Nah, ini untuk gambarnya itu sudah terhapus ya. Saya unlink dari server ini. Jadi dari server ini saya unlink gitu untuk gambarnya. Untuk apa? Untuk menghemat penyimpanan yang digunakan seperti itu. Untuk biar tidak terlalu penuh juga aplikasi kita, biar tidak terlalu berat juga aplikasi kita. Jadi untuk file-file gambar atau file yang lain yang tidak digunakan itu dapat dihapus gitu dari server. Lalu untuk itu, lalu mungkin begitu sekian yang bisa saya jelaskan sesuai dengan LKM yang diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.